Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman generasi emas Indonesia, nama saya Ferdila Nikita Perdana Putri, mahasiswa Universitas Terbuka Bandung dengan program studi Ilmu Pemerintahan. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri mengenai Pancasila serta perkembangannya. Mari kita pelajari bersama melalui peristiwa BPUPKI dan PPKI yang menginspirasi kita di era modern ini. Pelajaran apa yang akan kita dapat? Mari kita bahas. Proses lahirnya Pancasila hasil dari perjuangan serta musyawarah para pejuang dan pendiri bangsa. BPUPKI sebagai konstitusi sementara pada saat itu dalam sidang-sidangnya melibatkan para tokoh seperti Soekarno, Mohyamin, dan Supomo berdebat dalam mengusulkan gagasan dasar negara yang menghasilkan Piagam Jakarta yang mencakup rumusan awal dari Pancasila. Puncak prosesnya ada setelah PPKI mengambil alih dengan merevisi Piagam Jakarta dan menetapkan serta mengesahkan Pancasila sehari setelah kemerdekaan. Dengan musyawarah antara para tokoh dan masyarakat berhasil mengubah dan menyepakati keputusan akhir memastikan persatuan tanpa memaksakan satu agama, menunjukkan toleransi dan persatuan yang luar biasa di tengah keragaman. Peristiwa lahirnya Pancasila pada sidang BPUPKI dan PPKI merefleksikan seluruh nilai-nilai Pancasila. Para founding fathers rela mengedepankan kepentingan bersama demi Indonesia. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan toleransi antar agama, seperti kompromi dalam Piagam Jakarta. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin dalam upaya menghormati keragaman etnis dan juga budaya. Ketiga, persatuan Indonesia, menekankan kesatuan bangsa di tengah perbedaan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menunjukkan proses demokrasi di BPUPKI dan PPKI. Keputusan besar diambil melalui musyawarah mufakat yang mengutamakan kepentingan bersama. Di atas kepentingan golongan, ini adalah wujud dari demokrasi yang beradab. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mendorong kesetaraan di tengah ketimpangan sosial saat itu. Tentu saja, Pancasila sebagai ideologi menghadapi tantangan dari masa ke masa. Pada awal kemerdekaan, terdapat peristiwa RIS dengan tantangan politik menuju era demokrasi terpimpin yang terpusat, hingga pada saat masa Orde Baru di mana Pancasila dijadikan alat kekuasaan. Era reformasi hingga saat ini membuka ruang demokrasi, kritik, serta pendapat yang lebih luas. Namun juga dengan tantangan baru, yaitu korupsi, radikalisme, intoleransi, polarisasi, dan disrupsi digital. Bagi kita generasi emas bangsa, nilai-nilai Pancasila sangat relevan di era digital dan media sosial ini. Banyak tantangan yang harus kita hadapi seperti polarisasi, intoleransi, dan disrupsi digital. Buat apa trending hoax serta perpecahan? Kita sebagai generasi emas bangsa hendaklah dapat menggunakan teknologi digital dengan sesuatu hal yang membawa efek positif, seperti berdiskusi aktif, mencari solusi bersama, melawan diskriminasi, dan membangun harmoni sosial untuk mencegah konflik. Menurut pendapat saya, nilai Pancasila yang paling relevan bagi saya saat ini adalah nilai keseluruhan dari Pancasila, karena semua nilai dari Pancasila menjadi prinsip dasar kepribadian, identitas diri, dan penguat di era ini bagi saya. Mengetahui sejarah Pancasila, kita sebagai generasi emas bangsa mengetahui pembelajaran menjadikan Pancasila sebagai pedoman moral dalam dasar bertindak di era modern ini, dengan terus mengamalkan nilai-nilainya dan memastikan cita-cita pendiri bangsa dapat terus terwujud. Pancasila adalah warisan dan masa depan kita. Jaga dan amalkan. Semoga pembahasan ini dapat menginspirasi kita sebagai generasi emas bangsa. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.